Selamat malam yang Living Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum. Malam ini, ini glowing banget nggak sih opening slide-nya ini ya? Sesuai dengan topik kita. Why Gold Retreat. Jadi ketika kita eh, bicara tentang retreat, mungkin bagi teman-teman yang baru, ada reward dari yang living untuk setiap rank mulai dari silver sampai diamond yang berhasil achieve 3 bulan berturut-turut untuk rank-rank mulai dari silver itu. Nah, rewardnya ini nggak ada di tempat lain, cuman ada di yang living. Jadi sesuai namanya Why God Retreat ini diperoleh bagi seorang leader berperingkat gold yang berhasil achieve gold 3 kali berturut-turut untuk pertama kali dalam sejarah peringkatnya bersama Yang Living. Nah, seseorang yang luar biasa malam ini yang akan sharing dengan kita itu berkesempatan mendapatkan trip ini bersama beberapa leader gold lainnya dari Indonesia. Jadi ini semua leader gold dari seluruh dunia yang ngumpul ya di acara ini untuk kemudian merefresh kembali, menyaksikan langsung, kemudian juga membawa sesuatu paling enggak ya semangat, inspirasi, kemudian juga motivasi yang bisa dibagikan nggak cuman kepada timnya, nggak cuman kepada komunitasnya sendiri, tapi kepada seluruh komunitas Oiler yang living Indonesia. Nah, jadi kalau teman-teman mungkin ngerasa oke, God Retreat, aku masih star, senior star, dengerin dulu deh ya, karena beliau sendiri mungkin nggak pernah ngebayangin ya sebelumnya, nggak pernah. Artinya ya udah aku pakai produknya, ada yang mau join, aku daftarin, ada yang mau terangin PP, ya aku jelasin gitu kan. Ada yang mau diajarin cara belinya, aku ajarin gitu ya. Jadi beliau sendiri mungkin sama seperti kakak-kakak yang belum berkesempatan dapat retreat, juga belum pernah punya bayangan. Nah, saya salah satu saksi yang menyaksikan perjalanan beliau. Nanti kita lihat ya, gimana effortnya. Dan beliau ini nggak cuma ke Gold Retreat doang, nggak cuma ke Silver Retreat doang, ada beberapa trip-trip lain yang juga ke farm. Ya, kita pernah seru-seruan di farm di Gold Coast yang nggak ada di acara retreat. Jadi cuma ada di challenge-challenge tertentu, entah kapan lagi tuh ya, ada tujuan ke sana. Jadi nanti teman-teman panggil deh, lempar linknya ke timnya. We gonna have fun tonight karena ada banyak hal, ada banyak perspektif yang akan disajikan dan sekali lagi hanya di yang living ya, hanya di yang living yang reward tripnya seperti yang akan kita dengarkan berikut ini. Assalamualaikum Bu Deza, gimana kabarnya? Waalaikumsalam, Bu Indri dan semua teman-teman oil yang lainnya. Terima kasih Bu Indri, ini opening speech-nya aja sudah membuat semangat ya. Makasih Harus. banyak ya. Yes, yes. Ya, Jadi pastinya panggungnya pertama, aku kasih ke Bu Deza ya. siap. Makasih Bu Indri. Ya, pertama-tama pastinya mau mengucapkan nih terima kasih atas kepercayaan yang Living Indonesia memberikan kesempatan buat saya. Ya, ini pertama kali saya sharing untuk yang Living Indonesia. Saya akan sharing pengalaman saya selama Go Trade Trade 2023 ini ya. Gitu. Why Go Trade Trade gitu. Kenapa judulnya Why? Nah, karena kan ada flashback sedikit gimana sih cara achieve Go Trade Trade itu gitu ya. Apa aja nanti yang selama aku jalanin bisnis, apa aja yang aku lakuin dan akan aku share pada malam hari ini. Kita mulai aja ya langsung ya. Next. Oke, tadi udah dijelasin juga sama Bu Indri ya kalau GoTo Retreat itu seperti apa. GoTo Retreat pastinya adalah pencapaian untuk peringkat gold selama 3 kali berturut-turut ya dalam periode yang 3 kali berturut-turut barulah mereka bisa pergi untuk ke gold retreat gitu. Next.
Oke, di sini kita pertama-tama kenalan dulu gitu ya kan, ada pepatah tak kenal maka tak aruf atau tak sayang gitu. Mungkin banyak yang belum kenal siapa saya karena ini dari tim-tim lain juga kan. Perkenalkan, nama saya Deza Kapitan ya. Saya mom of two, jadi saya punya dua anak, yang satu umur 7 tahun, yang satu umur 6 tahun. Saya pakai yang living itu sebenarnya dari tahun 2016. Berarti udah 7 tahun ya, pemakai ya, hanya pemakai itu awalnya, belum pengedar gitu ya. Nah, saat udah setahun pakai, barulah saya join member di yang living di tahun 2017 gitu. Dan achieve silver di tahun berikutnya, di tahun 2018. Lalu di tahun berikutnya lagi di 2019 saya achieve gold ranking, gold rank. Lalu di tahun berikutnya di tahun 2020 saya achieve platinum rank gitu ya. Jadi tahu ya tahun 2020 tuh lagi zaman-zamannya OGV lagi luber-lubernya ya kan. Alhamdulillah saya rank up ke platinum gitu. Nah, kalau ada yang belum tahu, saya bagian dari The Oilers ya under Mbak Noviza dan bagian juga dari A-Team Community under Mbak Rizky. Jadi leader-leader saya ini diamond saya gitu ya. RCD saya ada di Singapura. Ya kalau ada yang tahu RCD saya itu Kayoni Bonawi, ya saya under Yoni Bonawi gitu ya. Saya juga founder of Oil Monster Team. Kalau ada yang belum tahu Oil Monster Team bisa follow nih IG-nya ya teman-teman ya. Oil Monster Team dan juga alhamdulillahnya di komunitas yang living ya kita selalu bisa bertumbuh, selalu bisa mengupgrade diri. Saya juga RDT certified dan TT Train the Trainer certified gitu ya. Sekilas info tentang diri saya. Selanjutnya, oke, ini ada beberapa nih leader-leader yang ikut join juga di Go Trade Trade tahun ini. Jadi boleh ya kalau ada yang mau nambahin boleh tulis di chat, boleh bantu-bantu nih sharing-sharing ya. Gitu. Nah, ini sekilas info tentang yang Living Farm. Yang kita tahu ya, yang Living Farm sendiri itu ada di 6 benua gitu ya. Di dunia ini ada di 30 negara. Jadi banyak banget yang Living itu mempunyai farmnya atau bekerja sama dengan farm. Dan juga di setiap farmnya itu selalu menjaga komitmen situsilnya pastinya ya. Next. Oke, nah ini tadi Bu Indri juga udah kasih tahu bahwa uh, ada beberapa farm yang sudah saya datangi, kurang lebih ada 5 farm. Alhamdulillah ya selama saya 6 tahun di Young Living itu ada 6 farm yang sudah saya datangi dan luar biasa experience-nya di setiap farm itu berbeda-beda pastinya gitu ya. Ini adalah farm pertama saya ya, bacanya Gindegan ya. Kalau ada yang susah bacanya namanya Gindegan Farm di Australia. Waktu itu kalau nggak salah ini saya menang challenge Tech the Lead ya Bu Indri ya, bersama Bu Indri dan Bu Vero juga. Ada 20 pemenang saat itu yang berangkat ke Gindegan Farm, salah satunya saya dan berserta kakak saya juga gitu ya. Jadi seru banget pertama kali saya ke farm di mana saya melihat langsung dengan nyata proses situsilnya yang living dan juga sedetail apa yang living itu memperlakukan tanaman-tanamannya ya kan, yang kalau udah pernah dengar ya kita itu kalau menanam sesuatu ya harus dengan cinta gitu ya, dengan afirmasi. Nah di situ karena saya tuh bukan orang yang suka dengan tanaman gitu ya, dengan menanam-menanam gitu saya tuh kayak aduh bisa nggak ya, kayak nggak cocok gitu. Tapi pas ke sana lalu dikasih tahu bahwa kita tuh menanam itu harus dengan cinta, harus dengan afirmasi. Jadi kita diajarin juga cara menanamnya, kita nggak boleh tuh pakai injek-injek tanahnya gitu ya, harus pakai tangan, pakai afirmasi, kita ucapkan hal-hal positif dengan doa juga semoga tanaman yang ditanam itu bisa bermanfaat seperti itu ya. Jadi itu adalah hal-hal yang kecil tapi sangat bermakna gitu buat saya. Next. Lalu farm kedua itu ada di Mona Farm. Nah ini udah terkenal banget pastinya ya buat para silver leader. Kebanyakan mereka perginya ke Mona Farm nih. Jadi udah terkenal lah ya. Di situ ada lavender, ada tanaman lavender dan juga ada sedikit perbedaan ya antara Gindegan dan Mona Farm gitu ya. Kalau Mona Farm ini memang sudah puluhan tahun ya yang living mengelolanya. Jadi itu tuh indah banget gitu ya. Mona Farm itu ada sungai-sungai gitu ya, ada kayak hamparan rumput-rumput hijau, bisa guling-guling lah gitu ya di sana. Kalau di Gendegan kan memang dia lebih ke semak-semak gitu, jadi jarang ada rumput-rumput hijau. Nah di Mona Farm ini benar-benar indah banget farmnya gitu ya, sampai aku tuh melihat kalau kita melihat ke depan gitu ya ada gunung itu tuh kayak lukisan, saking bersihnya, saking jernihnya tuh kayak
ini nyata nggak ya gunungnya di depan kok kayak lukisan gitu ya, saking bersihnya. Dan itu kayaknya susah ya kita temukan di Indonesia atau di Jakarta ya, dengan polusinya itu gitu ya. Jadi ini benar-benar foto nyata ya di sana, seperti ini gitu, kayak lukisan banget fotonya gitu. Jadi pengalaman yang berbeda lagi saat saya pergi ke Mona Farm. Lalu farm ketiga saya itu saya pergi ke Dalmatia Aromatic Farm di Kroasia. Itu juga tahun ini saya pergi ya bersama silver leader saya. Kenapa saya kok pergi silver retreat lagi? Nah, saya itu menjadi tamu atau menjadi guest leader-leader saya ini. Terima kasih ya udah mengajak Mama Monster untuk ikut ke Dalmatia Aromatic Farm Kroasia, karena kita tahu ya di situ tumbuhnya tanaman Helichrysum. Ya, tanaman Helichrysum ini tanaman yang sangat bermanfaat, sangat bagus ya, dan juga harganya lumayan ya. Lumayan juga. Kenapa dia juga lumayan? Nah, di sini juga kita diterangkan kenapa di harganya lumayan mahal. Di Helichrysum itu sangat bagus tumbuh di Kroasia ini ya, di daerah Kroasia di Split ini, karena di sana itu banyak bebatuan, tanahnya itu banyak bebatuan. Nah, bebatuan ini bukan sembarang bebatuan, bebatuan ini bebatuan yang mengandung mineral. Mineral itu adalah makanan dari Helichrysum tersebut gitu, dan juga eh, apa namanya, dataran dari si tanah ini cocok untuk tumbuhnya Helichrysum, udaranya pun cocok. Tetapi ya ada apa namanya, hal baru yang baru diketahui bahwa si yang punya perkebunan ini dulunya dia hampir menutup perkebunannya karena setiap dia tanam itu gagal, selalu mati Helichrysumnya. Sekarang si ownernya ini menjadi manajer farm di Dalmatia Aromatic Farm itu ya. Sedikit cerita aja ya kita ya. Jadi dulu itu dia selalu menanam itu mati. Nah, Gary yang menemukan farm ini lalu memberikan apa ya, memberikan pengetahuan gitu ya, ilmu-ilmu gimana caranya untuk menanam Helichrysum yang baik gitu ya. Lalu sampai akhirnya si perkebunan ini menjadi perkebunan Helichrysum terbesar di dunia gitu ya. Jadi yang tadinya hampir tutup, hampir si orang ownernya ini kayak aduh aku nggak bisa deh nanam Helichrysum di sini kok mati terus, kenapa? Diberilah edukasi sama Geriang, dikasih tahu caranya yang baik gimana, cara situsilnya, akhirnya menjadi partner yang living ya. Lalu sekarang si Helichrysum Farm ini menjadi Helichrysum Farm terbesar di dunia. Seperti itu ceritanya, sedikit cerita tentang Dalmatia Aromatic Farm itu. Next. Farm keempat saya yaitu Saint Mary's Farm. Saint Mary's Farm ya yang nanti akan diceritakan, jadi nggak akan banyak aku ceritain, akan diceritakan di sini karena nanti kita akan cerita di slide berikutnya ya. Ini adalah farm di mana kita akan mendatangi saat kita qualified gold retreat seperti itu. Next. Nah, ini farm kelima, alhamdulillah ya, saya udah mengunjungi Highland Flat di Naples, Idaho, USA. Sebenarnya dia sama, lokasinya seperti Saint Mary's di Idaho juga, cuman beda cuman beda datarannya aja ya. Kalau tadi Saint Mary's di datarannya rendah, kalau Highland Flat dia di dataran tinggi gitu. Tapi kalau dari Spokane itu dia kurang lebih 2 jam. Ya, saya bisa pergi ke sini karena memang tidak terlalu jauh ya dari tempat boat retreat kita itu, tapi harus kalau kita pergi ke sini ya nanti untuk info yang mau berangkat boat retreat, kita harus booking dulu. Kita harus booking tanggal karena apa? Karena saat kita ke sana itu akan ada guide yang akan membantu kita menjelaskan setiap detail di sana. Jadi kalau kita nggak booking tempat, mungkin kita boleh masuk tetap, cuman tidak akan ada pemandunya gitu. Jadi kita harus cari tanggal yang memang available gitu ya. Lalu kita bisa sewa mobil untuk pergi ke Highland Flat ini di Naples, Idaho. Nah ini juga pertama kali saya melihat farm ya dengan pepohonan yang sangat tinggi, karena 4 farm lainnya itu adalah jenisnya pohonnya kecil-kecil ya, pendek-pendek, seperti semak-semak aja gitu, pendek. Nah ini pertama kali saya melihat pohon-pohon seperti pine gitu ya, balsam fir, white fir, grand fir itu di distilasi di farm ini, di Highland Flat ini. Jadi alat-alatnya pun berbeda. Ini ada sedikit foto-foto. Nah ini bisa dilihat ya, itu kalau yang foto-foto ini masih kecil banget nih, pohonnya yang sebelah kiri ya. Itu yang sebenarnya nanti akan di distil tuh yang udah tinggi-tinggi. Ya ini ada white fir, ada grand fir, jadi dia agak beda-beda sedikit, tapi dia memang berbeda dari baunya juga berbeda. Gitu, dari baunya juga udah berbeda ya. Next.
Ini, nah ini alatnya ya. Ini bisa kita lihat. Ini sedikit ada video, bisa kita lihat sama-sama. Ini alatnya, jadi ini hanya dipakai di Highland Flat ini ya, karena memang pohonnya besar-besar banget. Oke, kita lihat sebentar videonya. Jadi nanti itu alat yang itu akan mencengkram si pohon yang akan diambil daunnya. Nah, seperti ini ya kurang lebih bentuk alatnya. Nah, ini tidak ada di farm-farm lain ya, hanya di Highland Flat. Berbeda alat-alat itu berbeda kalau di Highland Flat ini. Next. Nah, pastinya setiap kita ke farm itu kita akan diajak ke tempat distilasinya juga gitu ya. Bayangin saya masuk ke dalam tempat yang isinya itu dirijen oil gitu ya. Berasa mau mandi di situ ya kan, dan kita boleh dikasih satu kayak pipe gitu, suruh cobain langsung dari dirijen itu gitu ya. Jadi orang-orang di sana tuh sangat welcome banget, gitu, sangat mengedukasi setiap brand partnernya yang akan pergi ke farm-farm yang living. Tapi tadi yang saya bilang ya harus book dulu tanggalnya, karena setahu saya nggak setiap hari mereka buka gitu ya. Jadi harus book tanggalnya, tanggal yang kosong kapan kalian bisa datang dan akan diajak ke farm itu dan akan dijelaskan seperti itu. Next. Nah, ini grup yang berbarengan bersama saya waktu itu pergi ke Highland Flat gitu ya. Ini ada grup The Oilers, juga ada grup dari Cynthia ya dari Kalimantan ya, dari Indo Oilers. Kita barengan, ada dari grup dari Singapura juga. Kita barengan janjian di hari itu kita sama-sama ke Highland Flat. Nah, di sini saya ketemu nih, kalau yang kenal ya Tamara Parker ya, Bindri ya. Waktu itu pernah datang ke Indonesia, saya juga kaget pas datang ke sana. Wah, ini Tamara Parker gitu. Saya langsung teriak dan langsung minta foto gitu. Jadi kayak kok bisa ketemu gitu ya di sana. Jadi kenapa bisa ketemu? Karena di sana dia dan timnya lagi mengadakan kayak sharing gitu. Jadi kalau di farmnya yang living kita itu boleh loh kita sharing di situ gitu ya. Kita mau pinjem tempatnya untuk kita sharing. Nah, timnya dia itu lagi mengadakan kayak acara gitu, event di perkebunan yang living tersebut gitu. Next. Oke, sekilas tuh ya farm-farm. Semoga mudah-mudahan kalian juga bisa ke sana nantinya, bisa ke farm-farm yang living. Nah, ini kita permintaan dari Bu Indri, Pak Ir, dan tim manajemen. Jelasin dong sedikit gimana sih dulu waktu pencapaian Goat Retreat gitu ya. Nah, mungkin kita tahu ya kalau untuk mencapai silver, dari eksekutif ke silver itu adalah 10.000 OGV. Ya, kita semua tahu ya 10.000 OGV dengan 2 kaki 4.000 gitu ya, dan 1.000 PGV. Tetapi untuk kita naik ke gold itu kita membutuhkan 35.000 OGV, which is itu 3,5 kali ya, 3,5 kali lipat lebih banyak dibandingin silver gitu ya. Tapi bisa nggak? Pasti bisa gitu ya, pasti bisa. Gimana caranya? Ya kita yang penting kita udah tahu nih, udah tahu udah tahu term and conditionnya, udah tahu kita harus punya berapa kaki gitu ya. Lalu di platinum kita butuh 100.000 OGV dan 4 kaki 8.000, masing-masing 8.000 dan 1.000 OGV seperti itu ya. Kurang lebih untuk pencapaiannya untuk kalian bisa naik ke silver, gold dan platinum. Nah, next. Oke, ini sedikit sharing. Waktu itu apa sih gitu, sampai sekarang pun masih dilakukan sebenarnya. Sebenarnya kalau saya sendiri itu simple banget melakukan bisnis yang living ya, karena kenapa saya juga mencintai yang living, karena udah passion pertama, dan menurut saya bisnis yang living ini tidak begitu rumit gitu ya. Yang penting kita ada nih, saya singkat menjadi USB gitu ya. USB. Apa sih USB ini? Hanya 3 hal yang kita lakukan untuk menjalankan bisnis yang living ya. Using, sharing, and building your organization. Using apa sih? Using itu ya kita pakai pastinya. Kita pakai untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita ya, keluarga kita sehat,
kita mempunyai apa namanya, kita udah tahu produknya gitu ya, kita udah paham apa sih oil ini untuk apa gitu ya, saat kita dalam keadaan ini kita pakai apa gitu, kita udah punya testimoni. Lalu saat kita punya testimoni kita apa? Pastinya kita sharing, kita berbagi. Apa sih yang kita apa namanya, apa sih yang kita lakukan, apa sih kegunaan setiap oilnya gitu ya. Jadi kalau ada juga yang pernah apa saya dengar ya dari Meriang, kita tuh di Young Living kita tidak boleh memberikan namanya prescription gitu ya, atau resep gitu. Kita nggak boleh memberikan resep seolah-olah kita dokter, itu nggak boleh ya, tapi yang kita boleh lakukan adalah kita memberikan atau share testimoni kita ya. Jadi kita nggak boleh tuh, oh anak kita panas demam, oh ya kasih ini aja 3 kali sehari gitu ya, itu tidak boleh gitu kata Meriang. Tapi yang kita share adalah testimoni pengalaman kita pribadi. Oh waktu itu anak saya pernah panas, saya pakai ini bisa dicoba loh gitu ya, bisa bisa dipakai juga loh. Nah itu yang bisa kita berikan kepada orang-orang di sekeliling kita gitu ya, karena kita mau sharing, mau berbagi manfaat dari produk oil tersebut ya. Lalu hal yang terpenting lagi adalah building your organization gitu, karena pengalaman ada nih yang udah di comfort zone sharing jualan oil gitu ya, udah banyak jualan tapi dia lama-lama stuck. Karena apa? Karena saat itu dia nggak punya kaki di bawahnya, nggak punya kaki yang kuat. Nah itu ada nanti masanya dia akan stuck, itu akan kok nggak ada lagi yang beli ya, kok kayaknya ini aja ya gitu. Nah jadi building organization ini sangat penting dalam menjalankan bisnis yang living juga. Dan kalau kita mau achieve silver, gold, platinum tadi ya gitu ya. Nah building organization ini apa aja sih yang saya dan tim lakukan? Next. Oke, nah pastinya ini udah banyak ya dilakukan oleh setiap tim mungkin ya. Nah ini juga saya lakukan di tim saya pastinya. Sharing itu minimal sebulan sekali membuat grup sharing atau ajakan calon brand partner atau new brand partner untuk melakukan one-on-one sharing agar lebih fokus dan terarah menjelaskan tentang bisnis yang living gitu. Jadi kalau bisa, kalau misalnya kita hanya via WhatsApp gitu kadang belum paham banget, kadang aku ajak ketemuan gitu ya, sambil saya kasih premium experience package-nya, sambil saya jelasin pemakaiannya gitu. Jadi one on one aja sambil saya jelasin pemakaiannya, jadi mereka lebih paham. Lalu ada DIY class. DIY class ini juga penting banget karena eh, kadang emak-emak ini nggak tahu ya kegunaan yang living itu apa. Misalnya buat minyak telon, padahal enak banget kalau kita tahu nih resepnya minyak telon, kita tinggal oles-oles aja buat anak kita. Jadi buat DIY classnya juga yang sesuai dengan kebutuhan ya, kebutuhan saat itu atau kebutuhan si target marketnya apa, bisa disesuaikan. Kan banyak ya DIY class ya, ada tentang kecantikan, ada tentang untuk anak-anak, ada tentang fokus gitu ya. Kita bisa menyesuaikan sesuai dengan market yang akan kita share gitu. Lalu sosial media ini pun sangat memegang peranan penting gitu ya. Manfaat sosial media untuk sharing cara penggunaan, promo yang menarik mengenai produk yang living. Tapi nggak hanya promo ya, jangan hanya sharing promo-promo karena lama-lama orang akan melihat sosial media kita seperti katalog gitu ya. Kita bisa sharing atau video atau apapun yang menarik di sosial media. Karena aku juga sering melihat tuh ya brand partner dari luar negeri, mereka tuh sharing aja pemakaian, misalnya dia diffuse apa hari ini, besok dia diffuse apa, besok dia oles apa. Jadi video-video yang simple aja itu bisa kita share di sosial media dan itu bisa juga menarik orang untuk tertarik kita dengan yang living. Lalu training session, training juga ini penting untuk pelatihan calon builder-builder baru agar bisa menduplikasi apa yang kita lakukan. Ini juga pastinya aku lakuin minimal sebulan sekali di tim aku ya, ada training session gitu. Jadi 4 hal ini waktu itu aku lakuin waktu aku mencapai goal. Dan ini pun aku maintain ya, karena saat kita naik level itu kita harus keluar dari comfort zone gitu ya. Aku belajar banget itu karena misalnya kita ada silver nih. Oh, kita silver, kita melakukan ABCD. Saat kita naik level, pasti kita harus melakukan yang lebih ya. Tadinya cuma ABCD, jadi kita melakukan ABCD EFG gitu ya, tambah lagi. Karena kita harus bisa keluar dari comfort zone. Seperti itu juga yang aku terapkan di tim aku. Seperti itu kurang lebihnya. Next. Oke, kita balik lagi ke keseruan.
Gold Retreat 2023 karena ini akan banyak banget agendanya ya, berbeda dengan Silver Retreat. Kalau Gold Retreat ini harinya lebih banyak juga ya. Kalau Silver itu hanya 3 hari, kalau Gold itu ada 4 hari karena ditambah dengan Fasting Day. Jadi kalau berbeda ya pastinya. Nah ini ada di day one atau hari pertama itu saat kita datang gitu ya, itu ada registration dan welcoming party. Di hari kedua itu ada training day, ya langsung training day. Sebenarnya agak-agak ngantuk tuh di training day karena kan masih jet lag ya. Karena itu training day seharian, bener-bener dari jam 9 ya kalau nggak salah jam 9 sampai sore gitu ya, trainingnya tuh sampai jam 4:30, 5 gitu. Jadi seru banget. Lalu hari ketiga itu ke Saint Mary's Farm, ke Saint Mary's. Lalu hari keempat itu raftingnya dan gala dinner. Oke, masuk ke slide berikutnya. Oke, ini registration di hari pertama. Seperti biasa ya. Oh ya, aku mau jelasin dulu nih. Gimana sih waktu pas berangkat ke Goat Retreat ya. Aku pending dulu nih ya slide yang ini. Jadi waktu pertama kali aku dapat tahu aku berangkat ke Goat Retreat itu adalah aku dapat email dari Young Living. Sebenarnya dari tahun kemarin aku sudah dapat email, cuman aku postpone karena tahun kemarin menang ke YLB ke Barcelona gitu ya. Jadi kayak terlalu padat untuk pergi ke Goat Retreat. Jadi tahun ini baru pergi ke Goat Retreat. Gitu. Jadi kita akan dapat email dulu nih untuk silver ataupun gold retreat ataupun platinum dan diamond dan ke atas, yaitu akan dapat email bahwa kita bisa berangkat tahun ini. Kita harus register, tetapi kalau kita tidak bisa berangkat di tahun tersebut, kita harus email diver gitu atau pengalihan untuk kapan ya, harus di email juga, kalau enggak nanti tidak akan dicatat yang living gitu ya, jadi hangus. Nah tahun ini aku dapat email lagi, langsung buru-buru isi ya, email yang ditunggu-tunggu langsung buru-buru isi, apapun persyaratannya langsung berhubungan dengan pihak yang living US ya, CBT, untuk mengarrange travel gitu ya, mengarrange travel, terus hari kedatangan karena akan dijemput yang living, lalu akan dikasih tahu juga itinerary-nya dan segala macamnya. Jadi kita akan berhubungan dengan pihak yang living US ya langsung ya, dari pihak yang living US langsung, seperti itu. Nah, balik lagi ke slide ini. Ini adalah slide di mana hari pertama itu ada registrasi gitu ya. Registrasi itu kita datang untuk mengambil goodie bag kita, ya goodie bag, lalu kita kasih nama kita, ID, nanti kita akan dikasih goodies. Lalu di malam harinya itu ada welcoming party, bisa dilihat nih keseruan meriang di usia 84 tahun ya, 84 tahun, lihat masih energik banget, dia tuh seneng banget nari ya, dance gitu dia seneng banget. Jadi kalau ada musik-musik gini, meriang itu pasti dancing gitu. Jadi kalau Goat Retreat ini kita disambut dengan meriang. Sebenarnya Silver Retreat juga kalian kalau di Monafarm akan disambut dengan meriang ya, tapi waktu saya pergi ke Dalmatia Farm itu meriang tidak ikut, hanya Jacob yang aja gitu. Nah ini disambut oleh meriang, kita dancing, kita have fun di malam itu. Lalu next. Nah, ini adalah isi goodiesnya. Nah, ini ada hotel ya, di kiri itu kita di Devonport Hotel di Spokane. Sedikit sekilas info tentang Spokane. Spokane itu negara di USA, di Washington gitu ya. Dia tuh negaranya tidak begitu besar, tetapi apa ya? Menurut saya enak banget gitu, nggak begitu bising. Dan letak dari hotel kita tuh benar-benar di pusatnya banget. Jadi kita mau jalan ke mallnya deket, nggak usah pakai Uber atau mobil ya, tinggal jalan-jalan aja kemana-mana. Kita mau ke park deket, kita ke taman kita deket, mau ke mall deket, kita mau cari makan banyak. Jadi yang living tuh selalu memberikan best experience buat kita setiap kita pergi retreat atau pergi kita menang challenge gitu. Dan hotelnya pun selalu bintang 5 ya, hotel-hotel sultan lah pokoknya. Gitu sekilas info. Nah ini ada goodies yang saya dapat waktu Goat Retreat 2023. Bisa dilihat ya, di sini ada dapat ransel, tas ranselnya ini juga bagus banget, dapat tumbler, dapat buku The Geriang. Ini bukunya super bagus banget. Sebenarnya saya udah punya dan saya udah baca, gitu. Dapat lagi alhamdulillah gitu ya. Jadi bisa dikasih ke member saya nanti gitu.
lalu dapat notebook, dapat Imugamis nih, ada beberapa yang belum masuk Indonesia ya, Imugamis, ada Sacred Mountain di Prilift, pastinya juga selalu dapat apa namanya mineral sunscreen ya, karena memang panas banget kan kalau di waktu itu lagi panas-panasnya ya, tapi pas alhamdulillah pas kita datang sih agak berangin jadi nggak begitu panas gitu. Terus dapat Ningxia udah pasti. Ningxia itu selalu ada ya. Jadi kalau acara yang living Ningxia nggak mungkin nggak ada karena bagus untuk energi kita ya. Karena kita kan akan beraktivitas, capek. Itu pasti yang living akan menyiapkan Ningxia. Di Gu di sini hanya satu, tapi kalau kita breakfast itu selalu ada banyak dan saat kita pergi kemanapun itu selalu dikasih Ningxia gitu. Ya, lalu ada apa hand sanitizer, lip balm. Next. Next-nya cek. Oke, nah ini sudah masuk di hari kedua. Hari kedua itu yang tadi saya jelaskan, training day. Next. Oke, training day ini ada beberapa speaker yang memberikan trainingnya untuk kita semua ya, gitu. Lalu selesai acara juga pastinya kita foto-foto nih. Next, cek. Dan uh, di akhir training itu Mary yang memberikan apa speech-nya. Bisa kita dengar ya. And you know that with the oils, we have something that will benefit anyone who chooses to use them. And if we tell the right story, if we tell them why we're doing what we're doing, that we're sharing something that we love, they're going to respond. They cannot not respond. So I got braver, and I got braver, and I got braver. And I discovered that I could help other people who were afraid by putting them in a position where they could tell about something that they loved. Remember my friend Barbara Champion, she's 91 years old. She lives in Albuquerque, New Mexico. Barbara was afraid of her shadow. She was afraid to talk to people. But she loves the oils. She loves Young Living. She loves me, and I love her. And we were in a meeting, and just, I don't know why I did this, but I saw Barbara sitting out there, and I just said, "Hey, Barbara." Oke, jadi aku jelasin sedikit ya tadi, mungkin agak nggak apa kurang jelas. Jadi Mary yang itu yang aku ambil dari video ini adalah dia menceritakan bahwa kita tuh jangan pernah takut untuk sharing apapun tentang yang living. Walaupun Mary yang dulunya pun merasakan hal tersebut gitu ya. Tetapi tujuan kita untuk sharing adalah kita mau membantu, mau menolong orang. Gitu. Jadi apa yang kita rasakan, apa yang kita cintai tentang yang living, kita bisa membagikannya dengan orang lain dan itu pun bisa membantu orang tersebut gitu. Jadi menarik banget deh. Pokoknya Mary yang itu selalu kalau memberikan speech tuh membuat tambah semangat gitu ya. Oke, selanjutnya. Oke, ini yang paling ditunggu-tunggu, Saint Mary's Farm Tour di hari ketiga. Oke, ini cerita sedikit tentang Saint Mary's ya. Saint Mary's itu adalah farm pertamanya Gary Young, gitu ya. Farm pertamanya Gary Young. Dia itu membeli farm ini di tahun 1992 dan membangun perkebunan tersebut di tahun 1994. Gitu. Jadi ini adalah farm pertamanya beliau karena beliau itu mau mencoba menanam lavender tadinya ya. Pertama itu dia membawa lavender dari Prancis, dari Provence, dan dia mau mencoba menanamnya di perkebunan Amerika gitu. Bisa nggak ya tumbuh gitu. Lalu Gary Young mencoba menanam di situ di Saint Mary's ini dan pastinya itu tumbuh subur di situ gitu ya, tumbuh subur. Jadi ini adalah perkebunan pertamanya yang living yaitu Saint Mary's Farm. Next. Nah, saat kita mengunjungi Saint Mary's Farm, kita dijelaskan setiap
detailnya ya, seed-to-seal-nya tuh benar-benar dijelaskan ya. Jadi ini adalah gambar benih-benihnya ya, dari benih lavender, itu ada benih melisa, ada goldenrod juga ya. Kalau kalian belum tahu, di St. Mary's ini ya tumbuh tanaman selain lavender, yaitu ada melisa, ada goldenrod juga gitu. Lalu di sini juga memiliki essential oil itu melisa dan lavender yang berbeda. Jadi labelnya itu berbeda, bisa dilihat di sini ya, labelnya melisa dan lavendernya beda. Beda nggak sih sama lavender yang dijual gitu ya, dijual di Indonesia maksudnya? Itu sebenarnya kalau untuk manfaat sama, tetapi untuk wanginya itu sedikit berbeda. Karena apa? Karena memang setiap tanaman yang living itu bergantung terhadap mother nature-nya ya, atau kealamian di daerah tersebut gitu ya, daerah tersebut. Jadi kalau misalnya berbeda tempat, pasti wanginya akan sedikit berbeda. Kalau saya cium kayak lavender di St. Mary's dengan lavender yang kita biasa pakai, itu lavender di St. Mary's itu lebih wangi gitu, lebih manis gitu ya, slightly lebih manis dibandingin lavender yang kita pakai gitu ya. Kalau penciuman saya ya, gitu. Jadi lebih enak gitu wanginya. Terus di sini next. Nah, di sini tumbuh tadi ya, tumbuh tanaman lavender, ada tanaman melisa, ada tanaman goldenrod juga. Oke, tanaman lavender ini salah satunya itu ada di selain di St. Mary's, dia juga ada di Mona Farm gitu ya. Lalu kita tahu ya, tanaman ini berasal dari 2,5 meter persegi tanaman lavender untuk mendapatkan 15 mili si oil lavender tersebut. Jadi benar-benar yang living punya itu lavender oilnya itu benar-benar poten banget gitu ya. Lalu untuk melisa ini ya, untuk informasi yang saya dapat itu dari 8 kilo ya, dari 8 kilo daunnya itu hanya mendapatkan 1 kilo essential oil gitu. Jadi benar-benar kenapa melisa itu mahal ya. Kalau ada yang tanya kenapa melisa itu mahal, ya karena memang sangat-sangat apa ya, sangat banyak gitu yang distilasi tapi hanya mendapatkan 1 kilo, bayangin aja ya. Lalu ada tanaman goldenrod juga tumbuh di St. Mary's Farm. Next. Nah, ini sedikit about melisa, karena salah satu selain lavender, salah satu oil yang memang terkenal di St. Mary's adalah melisa. Dan pasti kita bertanya-tanya ya, kenapa sih kok melisa ini mahal banget gitu ya? Ternyata dari informasi yang didapatkan, melisa ini tumbuhan yang sangat fragile gitu, harus hati-hati terhadap si tanaman melisa ini. Gitu ya. Fragile-nya seperti apa ya? Bahkan kalau tanaman melisa ini tuh saat dipanen, dia itu tidak boleh menyentuh tanah, nggak boleh jatuh ke tanah. Karena kalau si tanaman ini saat dia dipanen, dia menyentuh tanah, dia itu khasiat esensial oilnya itu akan berkurang. Seperti itu. Jadi si alat-alat yang didesain pun oleh Geriang itu, alat-alat yang didesain pun apa namanya, didesain agar si oil, agar si daun-daun ini nggak jatuh ke tanah seperti itu. Lalu juga saat panen si melisa ini ya, itu tidak boleh sebelum dia berbunga. Jadi dia boleh saat mekar, tapi jangan sebelum jangan saat dia berbunga. Gitu. Harus dipanen di waktu yang benar-benar tepat. Gitu. Lalu juga ada hal lagi yang menarik, waktu panennya antara pagi hari dan sore hari itu pun berpengaruh terhadap kualitas dari si melisa ini. Sangat detail sekali ya yang living ya. Waktunya nih, misalnya kita panennya sore aja gitu ya, bisanya sore. Ternyata itu akan berpengaruh terhadap kualitas si melisa gitu. Jadi si melisa sendiri itu harus dipanen di pagi hari seperti itu untuk mendapatkan essential oil yang terbaik. That's why kenapa melisa ini mahal ya, karena dia harus sangat hati-hati gitu. Seperti itu. Next. Next.
Is to hold the roof over our head, right? Nah, ini ada sedikit video juga. Di sini selain tadi tanamannya udah tanahnya udah pasti organik, gitu ya, udah pasti tidak menggunakan pestisida. Alat-alat yang digunakan juga tidak mengandung bahan-bahan kimia. Ya, salah satunya alat distilasinya ini semua dari bahan stainless, which is itu aman saat bersentuhan dengan essential oil ya. Ini dijelaskan tuh tidak ada magnet di situ. Gitu ya, jadi benar-benar dari alatnya pun sudah didesain untuk tidak merusak essential oil. Jadi semuanya Citosil itu benar-benar tidak hanya slogan, tapi komitmennya yang living. Nah ini tempat distilasinya di St. Mary's ya. Maybe some of you had the chance to meet Sabrina at Highland Flats. Kita lagi mendengarkan penjelasan. Oke, seperti itu ya. Jadi memang kalau kita ke farmnya yang living itu pasti akan dijelaskan sedetail-detailnya, dan kita pun bisa bertanya apapun ya yang kita mau ke staff-staff di sana dan akan dijelaskan juga. Gitu. Jadi biar kita tambah yakin dan percaya bahwa memang Citosil is not only slogan gitu, but it's a commitment buat yang living. Next. Nah, ini yang menarik juga gitu ya. Ada yang punya paspor. Paspor yang living bukan paspor yang buat pergi-pergi ya. Jadi kalau kita ke setiap farmnya yang living itu kita bisa cap ya di farm. Berarti aku tuh udah 5 farm ya. Udah 5 farm, mana yang Kroasia ya? Ada yang Kroasia. Ini soalnya ada beberapa yang nitip ya. Jadi boleh loh kita nitip, misalnya kita udah punya nih ininya ya, udah punya paspornya, terus kita mau titip teman kita yang pergi silver retreat ataupun gold retreat, kita boleh titip ya buat penyemangat. Nah ini aku ditandatanganin juga sama Meriang, kelihatan nggak? Meriang tanda tangan di paspor aku, cie. Jadi sesuatu yang luar biasa ya setiap ke farmnya yang living. Ini ada St. Mary, terus ada Dalmatia, ada Gindegan, semua ada di sini. Pokoknya kita bisa cari. Nah ini waktu ke Highland Flat juga dicap. Kita tinggal cari aja di sini farm-farmnya. Terus di sini, nah ini ada Mona Farm. Ini Mona Farm. Terus ini St. Mary's, ada Gindegan juga. Jadi farm ini, nah ini Gindegan Farm. Tuh, seru kan? Tuh, jadi nah di sini kita juga pasti setiap farmnya yang living kita diberikan waktu untuk menanam langsung tanaman tersebut gitu ya, lalu kita dikasih tanamannya. Jadi oh ya sedikit cerita nih, ada yang kelewat. Jadi kalau di yang living itu selalu menanam tanamannya dari benih, dari seed ya, tidak pernah melakukan apa tuh namanya stack gitu ya, stack gitu ya. Ada yang tahu nggak sih, ada yang suka nggak nih tanam menanam? Stack itu adalah kayak kita potong batang lalu ditanam gitu ya. Itu kan lebih cepat ya sebenarnya, kalau secara efisiensi mungkin itu lebih cepat tumbuhnya dibanding kita dari seednya, dari benihnya itu lebih lama gitu ya. Tapi yang living tidak pernah melakukan hal tersebut. Yang living selalu memulai dari benih ditanam gitu ya. Lalu nanti benih itu ditanam, dimasukkan dulu ke greenhouse, biasanya tidak langsung ditanam di tanah, dimasukkan dulu ke greenhouse. Nanti saat dia sudah tumbuh sekitar berapa sentimeter, lalu dipindahkan ke tanah seperti itu ya. Ada beberapa tanamannya seperti itu. Supaya apa? Supaya dia lebih kuat nantinya di alam gitu ya. Di alam bebas dia lebih kuat tumbuhnya. Jadi tunggu dulu dia tinggi berapa sentimeter lalu ditanam. Nah saat kita berkesempatan untuk ke farm yang living, biasanya kita dikasih kesempatan untuk menanam sendiri tanaman tersebut seperti ini. Jadi kita menanam langsung di tanah, lalu kita diajarkan untuk berafirmasi, mendoakan supaya tanaman itu bermanfaat. Seperti itu. Next. Nah, ini juga yang paling menarik dari Gold Retreat atau retreat lainnya adalah kita bisa bertemu leader-leader dari seluruh dunia. Ini aku foto-foto sama leader-leader dari yang di tengah ya. Di tengah itu adalah leader-leader dari Jepang, gitu ya. Dari Jepang mereka sangat nice, sangat baik semua. Brand partner yang living nggak ada yang sombong-sombong pastinya ya, pasti baik-baik gitu. Baru ketemu aja mereka pasti akan
senyum, akan menyapa kita, akan ngobrol, kita bisa sharing apa yang dilakukan di dalam timnya, lalu mereka juga kadang tanya ke kita apa yang kita lakukan, seperti itu. Jadi banyak hal yang menarik saat kita pergi retret gitu ya. Lalu di sebelah kanan ini adalah tim The Oilers ya, yang pergi bersama-sama di tahun ini. Next. Nah, ini saatnya lunch time. Jadi jangan berharap kalau di acara yang living itu makanannya nggak sehat ya. Lihat itu sayuran semua isinya. Jadi isinya itu grill-grillan, nggak ada minyak-minyak yang goreng-goreng, itu nggak ada pastinya. Pasti grill-grill, sayur-sayur gitu. Kalau kita ke farm yang living pasti makanannya sehat. Tapi enak nggak? Enak, enak kok. Enak banget gitu ya. Jadi ini waktu lunch time. Next. Nah, ini kita udah di hari terakhir, yaitu rafting day. Ini next. Di rafting day ini seperti ini kurang lebih suasananya itu di Spokane River ya, Spokane River. Jadi sebenarnya di Spokane River ini sebenarnya dia ada tiga kelas gitu ya. Jadi ada yang tenang, ada yang bener-bener yang kayak ya bener-bener yang kayak apa sih namanya, banyak ombak gitu. Nah, yang living itu ngambilnya tuh yang tenang aja gitu, yang nggak, bukan tenang semua tapi ada ombak, ada apa sih namanya, kayak ombak-ombak gitu ya. Nah, tapi dia banyaknya di aliran yang tenang. Bisa dilihat ya di sini ya. Bisa dilihat di sini tuh dikelilingi oleh pohon pinus juga. Boleh balik lagi sebentar. Nah, ini dikelilingi oleh pohon pinus. Jadi selama kita rafting itu bareng-bareng ya. Jadi dibagi beberapa sesi. Kebetulan saya ambil yang sesi pagi karena waktu itu sesi habis rafting kita pergi ke Highland Flat gitu ya. Habis rafting kita pergi ke Highland Flat. Jadi saya ambil yang sesi pagi. Itu udaranya masih enak banget, masih adem banget. Bayangin rafting tapi pengen tidur gitu bawaannya. Karena airnya pun tenang, udaranya pun enak gitu. Jadi seru banget pengalaman ini. Dia satu boat ini kurang lebih ada 6 orang. Kita dipandu juga, jangan takut, kita dipandu sama guide di sana. Jadi satu boat itu ada guide-nya yang memandu. Basah-basahan bener, basah-basahan. Jadi selama rafting itu, jadi kita nanti dikasih kayak alat gitu buat serang-serang boat yang lain gitu ya. Boleh bawa bekal duit, tapi saya enggak sih gitu ya. Karena waktu serang-serangan saya ngumpet aja gitu, cari aman. Ada bot yang bener-bener basah banget karena kita dikasih alat gitu buat saling serang ke bot lain gitu ya, semprotan-semprotan gitu. Jadi nanti ada bot-bot yang bener-bener orang-orangnya tuh semangat banget nyerang, tuh bener-bener basah banget gitu. Seru banget ya rafting day ini, dan ini hanya didapatkan saat kalian go retret ya. Jadi benar-benar kalian berafirmasi gitu ya. Semoga bisa pergi ke Got Retret karena seru banget. Tuh bayangin dikelilingi pohon-pohon pinus ya kan, kayak kita tahu film Twilight ya kan, yang pohon pinus semua. Nah, kayak gitu deh. Pokoknya seru banget gitu. Terus next. Nah, ini bersama tim-tim yang lain, kita foto ini udah selesai ya, udah selesai. Kurang lebih raftingnya itu 2 jam ya, hampir 2 jam. Kita 1,5 jam atau 2 jam gitu ya. Pokoknya lumayan lama kita memutari sungai itu, lalu kita selesai dan balik lagi ke hotel, lalu jam bebas seperti itu ya. Jadi dari jam 8 pagi atau jam 9 pagi sampai jam 12 raftingnya. Next. Nah, ini yaitu gala dinner. Pasti setiap event yang living ada gala dinner ya. Ini terakhir. Malam harinya itu ada gala dinner. Itu kayak makan malam bareng-bareng sama semua tim yang living. Next. Nah, kita gala dinner di sini. Kita makan-makan. Ada entertainment juga gitu. Bersama Meriam, bersama Jacob, bersama semua tim yang living, kita sama-sama have fun di sini, foto-foto, menikmati hidangan makan malam, menikmati Ninsia ya yang banyak gitu ya, boleh seberapa banyak juga boleh tuangin gitu ya ke gelas. Terus pokoknya seru banget malam terakhir ini. Next.
Oke, nah ini terakhir dari aku. If you don't know your soil, you don't know your oil. Ini dari Geriang. Jadi kita tuh harus tahu dulu dari mana tumbuhan itu berasal. Ya, barulah kita bisa tahu seberapa berharganya oil-oil yang living. Oke, ada pantun nih terakhir Bu Indri. Mudah-mudahan gak failed ya nih pantunnya Bu Indri. Oke, terakhir aku tutup boleh sama pantun ya, boleh ya. Ini baru dibuat nih tadi. Oke, oil lavender dicampur Granvir. Yeah. Cakep. Cakep. Jangan lupa diffuse di setiap tempat. Terima kasih yang sudah hadir. Semoga sharingnya bermanfaat. Boleh drop love bomb ya di kolom chat seperti biasa sama hujan. Wow, wow, wow di kolom chat. Oke, ini semoga menginspirasi teman-teman. Kemudian tadi ada banyak sekali ya sekuen-sekuen foto di farm, di pusat destilasi yang menunjukkan bahwa yang living sebuah company yang very very open, semuanya bisa dilihat, semua nanti bisa ikut nanam. Tadi Kak Deza udah sampein yang dikasih itu bibit kecil ya, yang sebelumnya udah ditaruh di greenhouse di rumah kaca. Jadi dari biji, dari seed to seal, bukan dari setek atau cangkokan kayak kalau nenek kita mau nanam pohon jambu, dipotong dahannya, ditusukkan ke tanah, ya kan? Jadi benar-benar dari seed, dari biji. Kelebihannya tentu saja variasi komponen, sifat-sifat genetik DNA tanamannya akan ke bawah semua dengan lengkap, karena setiap biji itu kan bervariasi ya dari segi warna. Lavender aja itu gradasi ya bunganya ya. Yang paling gampang emang kan ngasih bunga lavender, ada yang ungu muda sampai yang ungu gelap. Jadi nggak seragam gitu. Kalau di-compare dengan yang bukan dari seed. Oke lah, pokoknya teman-teman harus rasain sendiri, harus hadir di sana, harus pegang sendiri, harus tanam sendiri. Amin. Harus be there pokoknya ya. Amin, amin. Amin, amin, amin. Dan Melisa ya, Melisa itu cuma 5 mili, oil sultan sangat fragile tadi ya Kak Deza sampaikan, dan pokoknya selalu ada reason, selalu ada alasan yang benar-benar ilmiah, yang benar-benar itu bukan karena soal produksi aja, tapi lebih kepada sifat natural si tanamannya. Oke, jadi semakin kita mendengarkan setiap leader yang baru pulang retreat, semakin kita mendapatkan sesuatu lagi dan lagi dan lagi dan lagi, karena perspektifnya beda-beda. Yang pasti, Kak Deza bisa ada di 5-6 farm tadi ya, bahkan itu kayaknya ada di Gindegan udah achieve silver belum? Tapi belum bakal silver retreat ya? Iya betul. Sudah achieve baru silver Bu Indri, waktu itu pas di Gindegan saya baru silver. Jadi waktu itu kalau nggak cerita sedikit, baru pulang dari Gindegan berapa hari setelahnya saya pergi ke silver retreat. Oke. Jadi di tahun yang sama. Jadi tadi udah lihat sendiri ya, paspor farmnya saya baru kecap 2, beliau udah 5-6, bentar lagi 8 mungkin. Amin. Oke teman-teman semua, waduh ini love bomb-nya penuh ya. Semoga semua dipantaskan yang hadir. Semoga apa yang Kakak Deza sampaikan menjadi pahala dan bahan bakar baru untuk teman-teman semua. Ini segmented ya, yang hadir malam ini segmented saya bilang, karena pasti yang pengen hadir Gold Retreat yang hadir. Itu udah seleksi. Ya, betul. Dan ini rame banget ya untuk kelas yang segmented. Dan benar, kalau teman-teman tidak tahu tujuan bergabung dengan yang living, teman-teman nggak akan dapat apa-apa. Seperti yang Gary bilang, if you don't know your soil, you don't know your oil. Jadi, oke, teman-teman udah tahu mau ngapain yang living? Udah tahu yang living ini mau digunakan sebagai kendaraan apa? Insya Allah ya.
Masya Allah. Jadi ketika kita uprank tentunya semakin banyak keberkahan yang bisa kita bagikan, kita bisa distribusikan, semakin banyak kebahagiaan yang bisa kita inspirasikan untuk teman-teman, keluarga di komunitas kita yang tercinta. Amin. 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 So, eh gimana? Semua udah mendapatkan pencerahan ya. Semua bisa mencoba merinding ya. Aku juga loh sebenarnya. Masya Allah. Masya Allah, amin, amin. Semoga yang hadir bisa berangkat ya Bu Indri ya, merasakan experience-nya langsung ke ke farm yang living yang mana aja deh, pokoknya ke farm yang living gitu ya. Gitu ya. Pokoknya pasti punya experience yang berbeda, setiap farmnya pasti mempunyai sesuatu yang baru lagi gitu. Yes. Dan iya, aku aja mau nih Bu Indri kalau misalnya ada silver aku yang ngajak ke Mona Farm lagi, insya Allah kalau ada rezeki aku mau balik lagi. Jadi ketagihan gitu. Yes. Kalau kita udah ke farmnya yang living kayak ketagihan ya. Iya. Jadi kayak bisa berkontemplasi sesaat gitu ya. Terus ya gitu deh. Hidup lo buat apa sih? Gitu loh pertanyaan aku ketika ada di tempat-tempat seperti farm-farmnya yang livingnya. Mudah-mudahan dimudahkan bentuk strateginya, discuss sama leadernya, ini mau ngapain, mau diapain, goalsnya udah jelas. Yang penting lagi kerjasamanya sama tim ya. So, semua udah terinspirasi dengan luar biasa, Kakak Deza. Amin, alhamdulillah ya. Kalau Terima kasih bermanfaat. effortnya. Saya ngobrol-ngobrol beliau untuk kita meeting, untuk kita prepare, dan seperti biasa, chill aja gitu ya. Beliaunya walaupun mungkin di belakang layar pastilah ada panik-paniknya dikit, tapi lihat aja looks-nya selalu chill. Pas meeting, pas tampil juga begitu. Oke, so yang Living Indonesia dari Sabang sampai Merauke, semoga bermanfaat, semoga semua cita-citanya yang ada di kolom chat tadi dijabah sama Allah, dimudahkan jalannya, ditunjukkan jalannya. Yang penting sih dimaukan hatinya, ya nggak sih? Udah tahu caranya, tapi kalau setengah-setengah, jadi belum tentu nyampe juga. Oke, sehat-sehat selalu. Sekali lagi thank you so much tadi Kakak Irma yang udah jadi operator, Bu Deza yang udah share sedemikian detail sama kita semua. Sampai jumpa ya di farm manapun bersama Yang Living. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Indri. Yuk. Terima kasih Cik Irma. Bye-bye. Assalamualaikum. Terima kasih yang sudah join.